Pemirsa, kembali di iNews Prime, praktisi hukum Rasman Nasution menilai sidang peninjauan kembali Saka Tatal menabrak keputusan hukum yang sudah ingkrah. Rasman menganggap Saka Tatal pernah mengajukan gerasi dan ditolak, sementara tim kuasa hukum Saka Tatal menyatakan kliennya tidak pernah mengajukan gerasi. Potongan perdebatan antara praktisi hukum Rasman Nasution dengan kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas dan Krishna Murti dalam dialog Breaking News pagi tadi. Sidang Saka Tatal ini menabrak undang-undang sendiri, menabrak putusan hakim sebelumnya. Apa itu? Maaf, dalam konteks hukum maksud saya bukan majelis, tetapi Saka Tatal dan 7 orang terpidana lain sudah mengajukan permohonan gerasi kepada Bapak Presiden Jokowi dan itu telah ditolak oleh Bapak Presiden Jokowi. Jadi penolakan ini menurut saya menjadi landasan yang paling yuridis untuk tidak dan atau ditolaknya PK. Tetapi kalau hakim ingin menabrak putusan dalam konteks putusan hakim 2016-2017 yang juga oleh Majelis Hakim Cirebon yang menyatakan bahwa ke-8 orang ini plus 3 orang DPO itu divonis bersalah. Nah, karena itu menurut saya hakim harus benar-benar hati-hati, mencermati, dan kalau sampai ini diterima, menurut saya akan muncul banyak persepsi tentang bagaimana penegakan hukum yang benar. Mas Rosman, bahwa mungkin untuk 7 terpidana lainnya mereka pernah mengajukan gerasi, tapi untuk kita tidak pernah punya catatan kita mengajukan gerasi, makanya kita mengajukan PK sampai saat ini. Ya, yang pasti Saka Tatal belum pernah mengajukan gerasi. Mungkin dilanjutkan. Sekarang banyaknya saksi yang mencabut-cabut keterangan, bahkan siap masuk penjara apabila tidak benar dan mengatakan bahwa ini adalah rekayasa dari Rudayana dan diarahkan oleh Rudiana. Karena memang terbukti saksi tersebut tidak pernah hadir di pengadilan, hanya sumpah saja. Nah, disinilah kita menganggap bahwa adanya rekayasa penyidikan, penuntutan, dan maupun pengadilan. Dengan dikabulkannya pra-peradilan PEGI, berarti kan hilang DPO, hilang pelaku-pelaku utama yang punya peran dalam membunuh, memperkosa Vina dan Eki. Nah, di sini adalah upaya terang kami benderang menjadi perhatian seluruh Indonesia. Semoga para hakim nanti di Mahkamah Agung bisa menganulir kembali putusan, kemudian mengembalikan kembali harkat martabat kehormatan daripada Saka Tatal dan seluruh narapidana yang dihukum dengan tanpa kesalahan mereka, yang mana kita menyimpulkan kemarin itu adalah merupakan kecelakaan dan pernah diolah TKP oleh Polsek Talun, khususnya mengenai kecelakaan lalu lintas, dengan menyerahkan beberapa poin hukum yang mungkin itu akan menjadi pertimbangan dan kenapa kita melakukan PK saat ini. Jadi saya minta agar kalau saudara-saudara mengajukan PK, maka ajukanlah sesuai dengan konteks penegakan hukum itu sendiri. Kemudian, kalau ini ternyata ditolak, jangan nanti mengatakan bahwa oh ini hakimnya tidak fair, hakimnya rekayasa, sama dengan yang kemarin-kemarin. Tapi kalau ini diterima, silakan. Polisi kan sudah samaan wa ta'atan. Polisi sudah patuhi. Begitu Peggy Setiawan dinyatakan bahwa harus dikeluarkan dari penjara, polisi turun nurut. Tapi saya dapat informasi kemarin sore bahwa polisi sedang melakukan tahapan-tahapan penyelidikan, mengumpulkan novum baru untuk juga melakukan penyidikan. Itu hak polisi kan? Tetapi yang saya ingin katakan bahwa proses penegakan hukum PK Tatal ini, menurut saya, Saka Tatal ini, kalau ini sampai dikabulkan, ini akan menimbulkan keresahan baru dalam konteks penegakan hukum. Ya, bukan pada pribadi Saka Tatal, dalam konteks penegakan hukum. Maka tidak ada pilihan lain. Itu sebenarnya ada dua paham. Kalau misalnya untuk perkara biasa yang sudah mengajukan gerasi itu boleh